Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih banyak saya ucapkan karena Bapak dan Ibu telah berkenan untuk hadir dalam acara webinar di sini. Mohon maaf karena telah mengganggu waktunipun. Jadi di sini nanti saya akan melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas dalam modul 1.4. Perkenalkan, nama saya adalah Mawarse, CGP Angkatan 8 dari SDN 1 Nglayang, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Jadi sebelum kita mulai webinar ini, marilah kita berdoa sejenak Bapak dan Ibu Guru. Semoga acara dalam webinar kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang Bapak dan Ibu pikirkan? Jadi budaya positif adalah budaya yang bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Nggih? Monggo Bapak dan Ibu mungkin mau menanggapi. Iya, jadi budaya positif itu adalah kebiasaan baik seperti hal-hal yang biasa kita lakukan secara terus-menerus, itu adalah suatu budaya. Ada juga yang berpendapat itu pergaulan yang baik. Iya, bisa juga nggih Bapak dan Ibu. Jadi dalam materi kali ini nanti saya akan memaparkan tentang konsep inti dari budaya positif yang meliputi perubahan paradigma belajar, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, disiplin positif, posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, serta motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern agar terwujud profil pelajar Pancasila. Kemudian perubahan paradigma berdasarkan teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan bermanfaat. Kemudian ilusi kritik dan membuat rasa bersalah akan menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi hal-hal seperti itu yang termasuk dalam perubahan paradigma dalam belajar. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang sebenarnya tujuan dari disiplin itu adalah mencapai suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Realitas, kenyataan bahwa setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dan kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia mereka. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kekuasaan,
kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Jadi kebutuhan-kebutuhan hidup ini jika terpenuhi, maka manusia mungkin kehidupannya akan menjadi lebih nyaman. Dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Apa yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dukungannya berasal dari luar. Misalkan yaitu tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau mungkin tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu motivasi dari dalam untuk menghindari untuk menghindari mereka ingin menghargai dengan nilai-nilai mereka lakukan. Jadi mereka ingin menghargai diri mereka sendiri. Itu adalah ingin mendapatkan penghargaan atas diri mereka sendiri. Itu adalah salah satu motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kita lanjut pada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, pemantau, kemudian teman dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama jika sebagai penghukum, biasanya ini langsung. Jadi seorang guru itu langsung memberikan hukuman atas apa yang dilakukan siswa karena siswa melanggar peraturan sekolah. Misalkan hukuman tersebut dilaksanakan dengan cara harus hormat kepada bendera selama 1 jam. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah bisa diungkapkan dengan kata mungkin berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Kalimat-kalimat seperti ini akan membuat anak itu merasa bersalah. Jadi dia tidak akan merasa nyaman, tidak mendapatkan hukuman, tapi unsur dari dalam dirinya itu yang akan merasa tidak nyaman. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai teman. Di sini guru akan lebih menghormati siswa, mengajak mereka berdiskusi selayaknya sebagai teman. Dengan kata misalkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Kemudian posisi kontrol selanjutnya itu guru sebagai pemantau. Misalkan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi ya. Nah, di sini guru sebagai pemantau itu biasanya kata-katanya lebih ke konsekuensi. Jadi konsekuensi yang harus diterima oleh siswa jika siswa melanggar peraturan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian penerapan posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi posisi dari kelima posisi tadi yang paling ideal itu adalah pada posisi manajer. Di sini guru lebih memanage siswa, tidak membuat siswa merasa bersalah, tetapi siswa memahami sendiri kesalahannya dan ingin mencari solusi dari hal-hal yang telah dilakukan siswa. Jadi kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di situ nanti antara guru dan siswa akan mencari cara bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan disesuaikan dengan keyakinan kelas yang dilanggar. Kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Jadi kalau dulu kita membuat peraturan kelas, jadi awalnya adalah kesepakatan-kesepakatan dalam kelas yang dibuat dalam peraturan kelas, kemudian diyakini untuk dijadikan keyakinan kelas, ataupun bisa juga nantinya akan dijadikan sebagai keyakinan sekolah. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi,
keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan dengan kesepakatan antara siswa dan guru yang terjadi dalam kelas, kemudian dibentuk dalam suatu peraturan kelas. Nah, kemudian berlanjut menjadi keyakinan kelas. Sedangkan keyakinan kelas sendiri itu mempunyai sifat abstrak, bersifat pernyataan universal, jadi lebih umum, dibuat dalam pernyataan positif, tidak ada kata dilarang makan. Nah, seperti itu, ada kata-kata dilarang itu yang kita hindari. Jadi lebih menekankan makan pada jam istirahat. Silakan membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi kalau istilah-istilah dilarang membuang sampah sembarangan seperti itu sebaiknya kita hindari. Jadi kita buat pernyataan tersebut dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja agar lebih mudah diingat. Misalkan tentang membuang sampah tadi berarti tentang tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas yang kita buat adalah tentang tanggung jawab. Cukup sedikit tetapi bisa kita ingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan oleh semua warga sekolah ataupun warga kelas. Itu tentang pembentukan keyakinan kelas dan ciri-ciri pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada beberapa tahapan, 3 tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita menghadapi suatu kasus, kemudian siswa tersebut kita dapat menstabilkan identitas dengan menggunakan kata-kata misalkan berbuat salah itu wajar. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga dulu pernah melakukan hal yang seperti kamu lakukan. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita menstabilkan identitas. Kemudian tahapan selanjutnya adalah validasi tindakan salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Nah, itu adalah validasi tindakan salah. Kamu patut bangga dengan temanmu karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena ingin mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah tahapan dalam segitiga restitusi dalam validasi tindakan salah. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah membuat keyakinan kelas tadi. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi dengan guru mungkin bisa mengatakan dengan kata apa mengembalikan kasus yang anak lakukan tadi dengan keyakinan kelas yang kita buat. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu kita kembalikan kasus anak tadi ke keyakinan kelas sehingga dari keyakinan kelas akan mendapatkan solusi terbaik bagi siswa. Berikut adalah contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan pada siswa yang bernama Darren. Jadi Ananda yang bernama Darren meminjam buku tetapi dia tidak mengembalikannya dengan baik. Jadi dia melempar bukunya karena kesal dengan teman-temannya. Kemudian di sini ada contoh penerapannya. Mohon maaf video sebenarnya, tapi karena saya buat PDF kemarin, videonya tidak tampak. Jadi saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menangani siswa yang bernama Darren tersebut. Demikian Bapak Ibu, apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak atau Ibu ingin memberikan tanggapan, saran, ataupun pertanyaan, monggo. Kami persilahkan.
Nggih, Bu. Nggih. Terima kasih Bu atas Monggo. paparannya tadi, memang sangat luar biasa sekali. Mungkin kita sebagai guru bisa menerapkan apa yang Bu Mawarsih tadi sampaikan, dan semoga kedepannya kita bisa lebih konsisten dalam menghadapi murid-murid kita, dan mungkin kita bisa menjadi seorang manajer tadi ya Bu, yang Nggih, kita sampaikan insyaallah. untuk Nggih. depannya. Kita bersama-sama semoga lebih baik lagi untuk diri kita dan tentu saja untuk murid-murid kita ke depannya. Terima kasih Bu. Nggih. Terima kasih Pak Lukman. Jadi benar Pak Lukman Sami-sami. nggih, semoga saja dengan Bu. memperdalam budaya positif ini kita menjadi guru yang lebih memahami dan memahami karakter siswa, serta sudah menjadi kewajiban kita untuk menyebarkan budaya positif kita kepada anak didik kita, supaya mereka jadi siswa yang bertanggung jawab, mandiri, berakhlak mulia sesuai dengan filosofi KHD dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas masukannya Pak Lukman. Sami-sami Bu. Nggih. Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan akhirnya saya tutup. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian temukan kalimat utama yang ada dalam buku bacaan itu. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Sudah disimpulkan? Sudah. Sekarang boleh kalian tutup, kemudian kalian kembalikan ke tempatnya masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara. Selamat siang, Deren. Selamat siang juga, Bu. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Deren kira-kira tahu nggak kenapa tadi dipanggil Bu Mawar siang ini? Nggak tahu, Bu. Yakin nggak tahu? Nggak. Coba Deren ingat apa yang tadi pagi Deren lakukan di kelas. Melempar buku dengan sengaja, Bu. Melempar buku dengan sengaja dan kasar, tadi bukunya hampir rusak, tapi bukunya tidak bisa mengeluarkan. Iya, kira-kira kenapa Deren melakukan hal itu? Tadi pagi saya kesal, Bu, dengan Ibu. Kenapa dengan ibunya? Karena Ibu sudah menjanjikan saya memberikan HP sesudah ulangan jika nilai saya itu lebih baik, Bu. Tapi ketika saya minta, Ibu memberikan. Jadi Deren minta HP sama ibu, kemudian kesal, sekolah masih kesal juga. Iya. Masih murung, nggak fokus, akhirnya seperti itu, bahkan melempar buku. Kira-kira tindakan Deren tadi baik apa tidak? Tidak baik, Bu. Tidak baik. Deren tahu ya kalau itu tidak baik. Iya. Kira-kira kenapa Ibu? Alasannya Ibu kira-kira kenapa kok belum diberikan HP? Saya yakin, Bu, kalau ibu saya itu belum mempunyai uang yang cukup untuk memberikan HP ibu saya. Kalau sudah tahu, besok-besok lagi jangan bersikap seperti itu, ya. Iya. Kemudian untuk di kegiatan di kelas kita tadi pagi, kalau Deren yakin itu tidak baik, kira-kira apa yang akan Deren lakukan? Menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, Bu. Deren masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Apa? Menjaga keindahan dan kerapian kelas. Iya, benar. Jadi untuk menjaga kerapian dan keindahan kelas kita. Sudah tahu itu ya? Nah, yang Deren lakukan tadi berarti tindakan yang
Tidak menjaga keindahan dan kerapian kelas. Iya, tidak menjaga keindahan dan kerapian kelas. Sekarang kalau ingin kelasnya indah dan rapi, apa yang akan Deren lakukan? Mengembalikan buku ke tempatnya dengan rapi, Bu. Iya, Bu, betul sekali ya. Sekarang untuk masalah Deren dengan Ibu tadi kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Saya akan lebih bersabar dan akan menyisihkan sebagian uang saku saya, Bu. Nah, sebagian uang sakunya akan disisihkan untuk ditabung, kemudian membantu Ibu untuk membeli HP, ya. Jadi pintar keluar akan sangat senang jika Deren bisa melakukan hal itu, ya. Jadi tetap konsisten untuk dilakukan, ya. Yakin bisa ya? Yakin, Bu. Terus mulai kapan kira-kira Deren melakukan itu? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini. Terima kasih ya Bu Mawar, tunggu perubahan sikap Deren. Jangan jadi yang kayak tadi lagi. Ya, sikapnya dirubah. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Iya, terima kasih untuk Deren. Selamat, sekarang boleh istirahat lagi. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disi Deren Kalista Azalia Darmawan. Menurut saya penyelesaian kasus yang diberikan Bu Mawar sudah tepat karena fokus pada penyelesaian masalah dan tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Siswa merasa nyaman dan menjadi pribadi yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.